Ada yang bertanya, apa sih hal apa aja yang harus dipersiapkan untuk memulai beternak ayam petelur? Oke, di video kali ini karena ada yang minta seperti itu, mari kita bahas. Saya akan bedah semuanya untuk hal apa saja yang harus dipersiapkan saat kalian ingin memulai beternak ayam petelur dan berapa biayanya, berapa pendapatan bersihnya. Kalau kita harus sewa lagi, kita harus beli lagi, itu lumayan menguras biaya ya, apalagi kalau misalnya kita baru mau mulai belajar beternak. Lalu untuk pemula itu kira-kira lebih baik ayam pulet atau ayam DOC. Lalu kandang baterai teman-teman, berarti kita per hari bisa mendapatkan telur kurang lebih 5,3 kilo. Saya ingatkan kembali, ini adalah pendapat saya, bisa juga salah, bisa juga kurang tepat. Jadi teman-teman silahkan yang ingin mulai beternak, silahkan pelajari lagi, cari-cari referensi, perhitungan yang tepat, jangan sampai salah langkah. Apalagi kalau teman-teman yang ingin mulai dengan modal yang dalam artian ini modal terakhir kita gitu kan, itu perlu diperhatikan sekali teman-teman. Kesimpulannya, beternak itu berat. Kalau kamu nggak kuat, biar aku saja. Tapi kalau mau tumbuh dan belajar bareng, yuk kita jalan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat berjumpa lagi. Setelah video saya yang kemarin, ada yang bertanya, apa sih hal apa aja yang harus dipersiapkan untuk memulai beternak ayam petelur gitu kan, dari bibitnya atau apa, minta tolong dong dijelasin. Terus ada juga yang bilang katanya, untuk biaya-biayanya dong tolong di-spill dengan sebenar-benarnya gitu kan. Terus minta tolong rincian-rinciannya juga, berapa jadinya pendapatan bersih per hari. Oke, di video kali ini karena ada yang minta seperti itu, mari kita bahas. Saya akan bedah semuanya untuk hal apa saja yang harus dipersiapkan saat kalian ingin memulai beternak ayam petelur dan berapa biayanya, berapa pendapatan bersihnya. Saya akan bahas untuk skala kecil. Jadi teman-teman, yang pertama yang perlu dipersiapkan yang jelas ya, kalau misalnya untuk skala kecil mungkin tetap lahan juga butuh. Syukur-syukur kalau misalnya untuk skala kecil kita bisa di pekarangan rumah atau di belakang rumah atau apa yang sekiranya masih toleransi dan masih dalam batas wajar. Yang pertama sih jelas itu. Karena apa? Karena untuk menekan biaya. Kalau kita harus sewa lagi, kita harus beli lagi, itu lumayan menguras biaya ya, apalagi kalau misalnya kita baru mau mulai belajar beternak gitu kan. Terus yang jelas bangunan kandang baterainya, peralatan makan dan minum. Terus yang jelas ayamnya juga kita harus persiapkan. Lalu untuk pemula itu kira-kira lebih baik ayam pulet atau ayam DOC. Nah teman-teman, menurut saya, pendapat pribadi saya, teman-teman boleh setuju atau tidak, tapi bagi saya sih, jika kita benar-benar blank, tidak ada yang mendampingi, hanya sebatas lihat dari tutorial di internet, di YouTube dan lain-lain, di TikTok misalnya, lebih baik beli ayam pulet yang usia 14-16 minggu, yang kurang lebih 1 bulan lagi bertelur. Kalau misalnya DOC mungkin untuk yang pertama kali agak berat. Karena apa? Karena lebih riskan ya yang jelas kalau dari DOC. Kecuali kalau misalnya teman-teman ada saudara atau ada tetangga atau pokoknya kenalan yang melihara juga ayam petelur, teman-teman bisa bakal dibimbing, gak apa-apa beli dari DOC. Karena dulu saya waktu awal beternak juga saya melihara dari DOC, tetapi ada yang membimbing saya gitu kan. Nah, kebetulan masih dari saudara gitu kan, jadi kita milih dari DOC. Nah, keuntungan kelebihannya apa? Kalau misalnya dari DOC kita bisa menekan biaya.
Beda dengan dari pulet gitu kan, otomatis biayanya biasanya lebih mahal kita beli pulet langsung dibanding dari DOC gitu. Nah terus kalau misalnya yang perlu diperhatikan juga teman-teman, kalau misalnya membeli ayam pulet, hati-hati. Ada beberapa, bisa dikatakan mungkin banyak di luar sana yang jual ayam pulet itu kurang jujur gitu. Misalnya teman-teman beli karena kata pedagang usia 16 minggu, kenyataannya ternyata baru 15 minggu atau 14 minggu. Itu beda 2 minggu juga lumayan untuk biaya pakannya gitu teman-teman. Itu yang perlu diperhatikan. Terus perlu diperhatikan juga kira-kira vaksinnya benar apa enggak, recordingnya gitu kan, bobotnya masuk atau enggak, itu yang perlu diperhatikan. Makanya kenapa kemarin di video sebelumnya saya bilang spare untuk ayam petelur itu 120.000 apa? Karena teman-teman bisa saja teman-teman kalau teman-teman beli terus ada beberapa kasus gitu kan, kita beli harga murah misalnya nggak nyampe 100.000, ternyata pas sampai produksi itu dihitung-hitung di total biayanya itu 120.000. Jadi itu teman-teman ya. Nah terus untuk biaya-biayanya apa saja sih? Berapa saja? Nah sekarang saya akan spill untuk biaya-biayanya. Asumsikan misalnya kita tadi beli ayam 100 ekor umur 16 minggu ya teman-teman. Ini saya tidak menghitung lahan, sewa lahan, karena kita anggap untuk skala kecil itu kita melihara di pekarangan rumah ya. Nah pertama itu ayam 100 ekor teman-teman. Ayam 100 ekor. Nah ini kita asumsikan biasanya umur 16 minggu itu harganya itu 85.000 per ekor. Ini masih umur 16 minggu ya. Ini umur 16 minggu teman-teman. Biasanya harga itu kurang lebih di 85.000. Nah harganya 85.000 per ekor. Nah untuk sampai produksi itu biasanya per ekor jatuhnya itu 100.000 per ekor sampai produksi. Nah, jadi satu ekor ini dari harga kita beli 16 minggu 85.000 ditambah kurang lebih selama 1 bulan, pakan itu per ekor menghabiskan 15.000. Jadi totalnya 100.000 per ekor sampai produksi itu. Yang pertama dari ayam teman-teman. Lalu yang kedua kita bangunan kandang. Bangunan kandang itu misalnya 5 juta rupiah. Ini bangunan kandang yang sederhana, tiang dan atap yang sederhana ya teman-teman, kurang lebih di 5 juta. Nah lalu teman-teman perlu diperhatikan juga. Nah untuk ayam nilai ekonomisnya itu selama 2 tahun atau 24 bulan. Dan bangunan kandang ini nilai ekonomisnya itu bisa kita pakai sampai kurang lebih 5 tahun atau 60 bulan. Lalu kandang baterai teman-teman. Untuk 100 ekor itu 2.500.000. Ini nilainya sama kurang lebih 5 tahun atau 60 bulan. Nah, kandang baterai ini bisa pakai kandang besi galvanis atau dari kandang bambu. Nah, untuk kekuatannya itu nilai ekonomisnya saya bilang itu bisa sampai 5 tahun, tergantung dari kitanya juga sih ya. Lalu peralatan makan dan minum. Untuk 100 ekor itu di 500.000. Ini tempat makan dan minum itu tempat makan yang menggunakan sistem memanjang pakai paralon ya teman-teman. Itu kurang lebih 500.000. Dan nilai ekonomisnya itu 2 tahun. Saya taruh 2 tahun atau 24 bulan. Tempat makan dan minum 500.000 di kurang lebih 2 tahun ya, atau 24 bulan nilai ekonomisnya. Lalu ada lain-lain 300.000.
Nah, dari 300.000 ini teman-teman, masa ininya 1 tahun atau 12 bulan. Ini seperti misalnya teman-teman peralatan lainnya itu untuk ember, kita kalau memberi pakan gitu ya, sekop untuk membersihkan kandang dan lain-lain. 1 tahun ya masa ininya, masa nilai ekonomisnya. Nah, lalu kita hitung untuk biaya penyusutannya. Nanti saya screenshot, nanti saya kirim, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita hitung. Asumsikan kita sekarang untuk dari 100 ekor itu sampai bertelur kan 100.000 tadi ya. Asumsikan kita produktivitasnya, kemarin kan saya bilang 80% ya. Kenapa 80%? Kalau saya menghitung 80% itu saya memberikan analogi terpahit. Kenapa teman-teman? Karena barangkali gitu kan, kita kan ke depan nggak ada yang tahu dengan kondisinya seperti apa. Makanya saya memberikan asumsi yang paling rendah. Walaupun di kenyataannya di lapangan itu bisa, untuk produktivitas itu bisa mencapai 90%, di atas 80%. Nah, sekarang saya kasih hitungan rata-rata deh supaya nggak terlalu bawah banget gitu kan, tapi kita nggak terlalu tinggi banget. Kita anggap 85%. Jadi dari 100 ekor itu kita bakal nanti menghasilkan 85 butir per hari. Butir per hari. Misalnya ayam itu tadi 2 tahun, ayam modal 100.000 per ekor, berarti kita butuh 10 juta. Nah, 10 juta ketika nanti kita afkir, per ekor itu 40.000. Artinya setelah 2 tahun kita afkir, kita masih punya nilai sisa itu 4 juta. Oke, nah berarti biaya penyusutan per bulannya itu 10 juta dikurangi 4 juta. 4 juta nanti nilai sisanya ya teman-teman. Setelah 2 tahun itu nilai sisa kita afkir, dapat uang segini, berarti 6 juta. Nah, 6 juta dibagi 2 tahun atau 24 bulan, itu berarti per bulan kita jadi ayam itu misalnya tadi ya 10 juta kita sampai produksi membutuhkan uang 10 juta, dengan nilai sisa 4 juta, berarti kita harus sisihkan selama per bulan itu 250.000 untuk biaya penyusutan ayam. Lalu yang kedua tadi apa? Bangunan kandang. Tadi 5 juta. Kita anggap nilai sisanya 0 untuk bangunan kandang. Nilai ekonomisnya itu selama 5 tahun, berarti kita per bulan itu nilai penyusutannya itu 83.333. Lalu untuk kandang baterai 2.500.000, nilai sisanya 0, berarti per bulannya itu 41.667. Tempat makan 500.000, nilai sisanya 0. Biaya penyusutan per bulan itu 20.833. Selanjutnya lain-lain 300.000, nilai sisa 0. Masa nilai ekonomisnya itu selama 1 tahun, berarti per bulan 25.000. Oke teman-teman, jadi ini kurang lebih untuk biaya penyusutan dari ayam, bangunan kandang, kandang baterai, tempat makan, dan lain-lain. Itu ini, dan hanya yang mempunyai nilai sisa kita anggap hanya ayam ya, karena misalnya bangunan anggap kita setelah nilai ekonomisnya habis kita anggap nilainya 0. Nah, biaya penyusutan per bulan kurang lebih ini. Ketika sudah totalnya itu berarti 420.833. Nah, ini biaya penyusutan teman-teman. Nah, oke teman-teman, keseluruhannya ini saya tampilkan. Tadi ayam 100 ekor siap telur, investasi awalnya 10 juta. Ketika di afkir nanti kita afkir dengan harga 40.000 per ekor,
mempunyai nilai sisa 4 juta dan nilai ekonomisnya itu selama 2 tahun atau 24 bulan 10 juta kurangi 4 juta sisa 6 juta dibagi 24 bulan itu penyusutannya per bulan 250.000. Begitupun dengan bangunan kandang, kandang baterai, tempat makan dan minum serta alat tambahannya. Jadi total penyusutannya keseluruhan adalah 420.833 per bulan. Nah, sekarang kita asumsikan teman-teman produktivitas ayam itu 85%, berarti kita sehari menghasilkan 85 butir, diasumsikan 1 kilo rata-rata isi 16 butir, berarti kita per hari bisa mendapatkan telur kurang lebih 5,3 kilo. Misalnya kita jual dengan kemarin harga rata-rata itu di 25.000 per kilo. Sekarang kita hitung pendapatan per bulan. Oke, kita hitung pendapatan per bulan teman-teman. Sekarang kita menghasilkan telur per hari itu 5,31 kilo per hari. Nah, kalau dikalikan dengan 1 bulan itu berarti kita menghasilkan telur artinya 159,3 kilo. Kita kalikan dengan harga 25.000 berarti kita omset per bulan itu 3.982.500. Kita asumsikan pendapatan per bulan itu 3.982.500. Nah, ingat teman-teman, ini kalau harganya 25.000, stabil di 25.000. Kalau harga telurnya turun bisa di 23.000 misalnya, ya pendapatannya tinggal dikurangi. Kira-kira berapa itu untuk gambaran ya teman-teman. Lalu sekarang kita hitung pengeluaran operasionalnya. Nah, pengeluaran operasional teman-teman untuk per bulan itu kita butuh pakan sehari 12 kilo untuk 100 ekor dikali harga pakan kemarin saya bilang itu di 7.500, berarti kita kalikan 12 kilo kali 30 hari kali 7.500 artinya itu 2.700.000. Nah, ditambah biaya operasional lain seperti vaksin, vitamin, listrik itu di misalnya 300.000, berarti 2.700.000 ditambah 300 berarti pengeluarannya 3 juta teman-teman. Selisih dari pakan itu teman-teman 982.500. Nah, ini merupakan laba kotor teman-teman. Nah, jadi laba bersihnya berapa yang kita hasilkan setiap bulan dari 100 ekor ayam produksi. Nah, tinggal kita kurangi teman-teman. Dari pendapatan per bulan 3.982.500 dikurangi pengeluaran sebesar 3 juta, berarti laba kotornya itu 982.500. Jadi ini teman-teman, jika kita asumsikan produktivitas ayam 85%, kita per bulan menghasilkan telur 159,3 kg. Jika dikali harga 25.000 berarti omset kita per bulan 3.982.500. Dikurangi biaya operasional, pakan sehari 12 kilo kita kali 30 hari dikali harga pakan 7.500 berarti 2.700.000. Ditambah biaya operasional lain seperti vaksin, vitamin dan listrik 300.000 berarti total operasional 3 juta rupiah. Nah, dari pendapatan dikurangi pengeluaran punya selisih 982.500. Nah, dari laba kotor kita kurangi lagi dengan biaya penyusutan atau depresiasi senilai 420.833. Nah, laba bersihnya berarti 561.667. Ini teman-teman, ini adalah pendapatan bersih kita per bulan. Kalau apa asumsinya? Kalau misalnya produktivitasnya 85% dan harganya stabil di 25.000 gitu kan. Makanya untuk ayam sendiri teman-teman diusahakan tingkat kematiannya itu harus rendah kita ya. Nggak boleh sampai tinggi itu. Kalau misalnya kita sampai misalnya ayamnya ternyata banyak yang mati ya pendapatan kita kurang dari situ. Nah, artinya dari segitu kita pendapatan per bulan 560.000 sekian, berarti pendapatan per harinya itu 18.722 teman-teman.
kurang lebih di 18.000 itu kalau pendapatan per hari dari 100 ekor dengan biaya-biaya yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau misalnya kita punya 500 ekor ya kurang lebih berarti tinggal dikali 5 ya teman-teman. Kurang lebih pendapatan per harinya itu di 93 ribuan. Ya kurang lebihnya teman-teman. Ditambah lagi kalau misalnya nanti ayamnya harga telurnya misalnya di 23.000. Kalau harga telurnya di 23.000 berarti kita pendapatan per bulan itu 240 ribuan kurang lebih teman-teman. Nanti saya beri paparannya. Lalu pendapatan bersih per harinya kalau telur harga 23.000 itu pendapatan per hari pendapatan bersih itu cuma 8.000 teman-teman. Kalau misalnya kita punya 500 ekor dari 8.000 kali 5 kurang lebih cuma 40.000 teman-teman. Jadi ini teman-teman pendapatan kotor dikurangi biaya operasional menghasilkan laba kotor senilai 982.500. Dari laba kotor dikurangi biaya penyusutan menghasilkan laba bersih per bulan 561.667. Nah, laba bersih per harinya 18.722. Itu jika diasumsikan harga telur 25.000 teman-teman. Jika harga telur 23.000 berarti laba bersih per bulan 243.067. Nah, laba bersih per harinya 8.102. Itu merupakan penghasilan jika kita memiliki 100 ekor. Nah, kalau kita memiliki 500 ekor kurang lebih tinggal dikali 5 teman-teman. Seperti itu. Jadi itu merupakan hitungan dari saya. Saya pun bisa salah teman-teman, tapi ini hasil hitung. Itu belum termasuk biaya lahan. Kalau teman-teman nggak punya lahan, belum termasuk biaya operasional kayak misalnya teman-teman untuk telur kayak bensinnya, untuk perlu kendaraan itu belum saya masukin. Cuman ini gambaran skala kecil, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi memang beternak itu gak selamanya manis teman-teman. Makanya saya selalu tekankan ketika teman-teman yang ingin mulai beternak, usahakan ada penghasilan lain. Dari mana? Ya terserah teman-teman. Misalnya ya kalau saran saya sih silahkan. Kalau misalnya kita mau skala kecilnya misalnya 100 dulu, usahakan kita bisa menjual telurnya lebih dari 5,3 kilo per hari teman-teman. Dapatnya dari mana? Ya kita dapatnya mencari ke peternak-peternak yang lain teman-teman. Itu saran saya. Jadi karena di kandang itu kan nggak selamanya menguntungkan, kadang ada ruginya gitu kan. Jadi kita harus punya pendapatan lain. Itu menurut saya. Jadi apalagi kalau teman-teman yang ingin mulai dengan modal yang dalam artian ini modal terakhir kita gitu kan, itu perlu diperhatikan sekali teman-teman. Jadi kesimpulannya beternak itu berat. Kalau kamu nggak kuat, biar aku saja. Tapi kalau mau tumbuh dan belajar bareng, yuk kita jalan sama-sama. Saya ingatkan kembali, ini adalah pendapat saya, bisa juga salah, bisa juga kurang tepat, dan ini merupakan harga-harga yang tidak pasti dalam artian setiap lokasi, setiap geografis itu berbeda-beda teman. Jadi teman-teman silahkan yang ingin mulai beternak silahkan pelajari lagi, cari-cari referensi, perhitungan yang tepat, jangan sampai salah langkah. Terima kasih telah menonton, telah menyempatkan, dan semangat untuk teman-teman yang ingin belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Saya Erlan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak.